Otherworldly Evil Monarch, Bab 85, Judul, Aku Benar-Benar Tidak Bisa Bertarung. Ini tidak mungkin, menggelengkan kepalanya, komentar Jun Wooyi. Fakta bahwa keluarga Jun telah mencari ramuan ini hanya diketahui oleh sedikit orang dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengetahui bahwa akulah yang mencari untuk mendapatkannya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk membuat hubungan dengan kita yang membeli ramuan ini dengan fakta bahwa itu sangat penting untuk pemulihan aku. Sayangnya, ini hanya kebetulan yang menentukan. Jangan beritahu aku. Apakah kehendak langit mencoba menghalangi upaya aku untuk memulihkan kesehatan aku dan menyembuhkan lukaku? Jun Mo Xie mengerutkan kening dan menggigit dan mulai mondar-mandir di dalam ruangan dengan kecepatan tidak tergesa-gesa. Seperti halnya masakan, ada 5 rasa yaitu manis, asam, pahit, pedas, dan asin. Ada kemungkinan banyak bahan untuk mengeluarkan rasa yang serupa, tetapi mungkin bagiku untuk menemukan pengganti yang cocok untuk ramuan ini untuk membuat obat. Persisnya dengan obat ini. Jika aku menggantinya, efek obat mungkin berada pada level yang lebih rendah dan dalam kasus terburuk, kurang dalam kekuatan yang diperlukan dan tidak lebih. Namun belum juga membuat obat yang kurang maksimal. Paman ketiga, aku ingin kamu memerintahkan anak buah kamu untuk mencari tahu siapa yang mencuri ramuan ini dari kita. Aku telah melakukan penyelidikan atas insiden ini. Tapi, ini baru saja terjadi dan tidak banyak waktu berlalu sejak saat itu. Oleh karena itu aku belum mengungkap lebih detail tentang pembeli, kata Jun Wooyi sambil tersenyum ringan. Dia tidak terlihat terburu-buru dan untuk menghibur Mo Xie, dia berkata, "Keponakan ketiga, sudah bertahun-tahun sejak aku hidup seperti ini. Tidak masalah bagiku jika pemulihanku ditunda beberapa bulan lagi. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja." Wajah Jun Mo Xie menjadi serius dan dia mengangkat cangkirnya untuk menyesap anggur perlahan sambil tampak dalam keadaan linglung. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dan Jun Wooyi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh keponakannya yang licik ini. Jun Wooyi memutuskan untuk tidak mengganggunya dan melanjutkan untuk menghibur dirinya sendiri dan menikmati anggur asmara. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekati ruangan, memecah ketenangan di dalam ruangan. Mendengar langkah kaki yang akrab, Jun Wooyi tersenyum tanpa sadar. Guan Qinghan perlahan masuk, berpakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan gaun putih yang cantik. Dia tampak seperti kepingan salju, melayang dengan penampilan cantik yang tampak sangat murni. Tapi saat dia perlahan mendekati Jun Mo Xie, dia merasakan tekanan besar membebani dirinya seolah-olah gunung es besar menekannya. Tidak hanya itu, adik iparnya yang tampak lembut ini mengeluarkan aura dingin yang membuat orang bisa merasakan tulang mereka membeku sampai ke sumsum mereka. Ketika orang-orang melihat wanita cantik yang memiliki kulit seperti batu giok dan dengan watak dingin seperti itu, mereka bahkan akan merasakan hatinya telah menjadi dingin sejak lama. Adapun sesi perdebatan dengan Guan Qinghan, Jun Mo Xie telah mencoba memprotes pengaturan ini berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Jun Mo Xie tahu kemampuan bertarungnya sendiri dan bukan karena dia kekurangan keterampilan. Faktanya, ketika berbicara tentang skill di mana seseorang bisa membunuh musuhnya, di dunia sebelumnya, jika Jun Mo Xie mengklaim bahwa dia adalah yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim menjadi yang pertama. Tapi, ini adalah sesuatu yang kakeknya tidak tahu dan dia ingin merahasiakan ini darinya. Jadi, terlepas dari semua usahanya untuk menghindari perdebatan harian, kakek Jun dengan tegas menolaknya. Terutama pada hari pertama, ketika kakek Jun mengamati pelecehan mutlak yang dihadapi cucunya di tangan cucu mertuanya, dia pergi dengan hanya mengucapkan satu kalimat. Kalimat ini sederhana saja. "Aku sangat puas. Terus hajar bocah ini sampai 1 inci dari kematiannya tanpa ampun." Bagi Jun Wooyi, hari ini akan menjadi pertama kalinya dia melihat keponakannya dipukuli. Selama sebulan terakhir ini, keponakannya ini selalu mengakalinya setiap kali, membuatnya sangat frustrasi. Oleh karena itu, Jun Wooyi sama sekali tidak berniat membiarkan kesempatan ini untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasinya pada keponakannya melarikan diri. Lagi pula, peluang sempurna seperti itu sangat sedikit dan jarang. Aku benar-benar tidak bisa terus bertengkar dengan kakak iparku. Aku tidak ingin mengikuti sandiwara yang tidak berguna ini dan dipukuli setiap hari. Juga, sangat memalukan untuk dipukuli oleh kecantikan ini sepanjang waktu. Jadi apa yang aku harus lakukan? Keluarkan semua? Aku tidak tahu bagaimana menahan dan aku menyerang dengan niat untuk membunuh. Mustahil.
Dia adalah adik iparku. Meskipun dia membenciku, ini saja tidak bisa membenarkan kematiannya jika aku membunuhnya, bukan? Juga, yang dia benci adalah Jun Moxie dan bukan aku. Bajingan bejat itu pasti pantas mendapatkan ini dan bahkan lebih. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pria. Kecuali jika seorang pria memiliki permusuhan dengan seorang wanita sampai titik tidak bisa kembali di mana itu hanya akan berakhir dengan satu kematian mereka, seseorang seharusnya tidak pernah menyentuh seorang wanita. Dengan memutuskan untuk tidak menggunakan metode ganas, Raja Iblis tidak memiliki banyak cara untuk menghadapi lawannya, terutama saat menghadapi lawan seperti saudara iparnya yang memiliki kultivasi jauh di atas miliknya. Memiliki keterampilan yang jauh lebih tinggi dalam seni bela diri saat menghadapi lawan seperti itu, bahkan jika mereka akan memberinya cacat, perbedaan kekuatan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diatasi Jun Xie hanya dengan menggunakan kecerdasan dan taktik saja. Ini membuatnya terus merengek. Guan Qinghan berdiri di sana tanpa bergerak, tampak seolah-olah dia adalah bunga teratai salju yang indah. Halus, tinggi, dan tidak terjangkau, tetapi pada saat yang sama, dia juga menyendiri, dingin, murni, dan mulia. Bisakah kita tidak bertarung hari ini? Jun Moxie membuat ekspresi menyedihkan dan melanjutkan. Aku bisa memberimu 2 pot anggur lagi sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Tidak. Guan Qinghan memelototinya dengan dingin. Tangannya yang halus, yang tampaknya diukir dari batu giok, melesat di depannya dan bersinar dengan warna kehitaman. Tingkat 9 Xuan Qi. Apakah kamu siap? Guan Qinghan menatap Jun Moxie dengan tatapan apatis di matanya. Tidak ada kemarahan atau kegembiraan dalam ekspresinya. Dia hanya melihatnya sebagai karung pasir yang sangat tahan lama. Bah, jika bukan karena anggur yang aku berikan kepadamu, apakah kamu akan antusias tentang ini? Astaga, kamu tidak benar-benar berdebat denganku. Semua yang kamu temukan adalah alasan yang dapat dibenarkan untuk memukulku. Aku benar-benar tidak bisa melawan. Siap. Jun Moxie sangat marah. Rencana Jun Moxie untuk menyembunyikan diri secara mendalam dan menyembunyikan potensi mereka yang sebenarnya pasti berdampak positif dan inilah penyebab harapan kakek Jun. Tapi, itu juga memiliki efek negatif yang menyertainya. Cucu dari menyembunyikan kemampuannya darinya tentu saja membuat kakek Jun sangat tidak senang dan sesi perdebatan dengan Guan Qinghan ini sepenuhnya diatur olehnya untuk membalas dendam terhadapnya karena menyembunyikan kemampuannya. Atau dengan kata yang lebih baik, open revenge. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia katakan di dalam kepala dan kutukannya, tapi tidak pernah dengan lantang. Hal yang paling menyebalkan adalah dia memiliki lebih dari cukup sarana yang dibutuhkan untuk menangani wanita lemah ini, tetapi dia tidak dapat menggunakannya karena dia harus menahan diri. Dia dapat dengan mudah menyelesaikan situasi ini, tetapi sebaliknya dia memilih untuk terus-menerus menghadapi tirani dan pelecehan ini. Apakah dia menjadi masokis? Hal yang paling tragis dari semua ini adalah aku tidak tahu kapan kakek akan mengakhiri hukuman ini. Jika mengakui sesuatu dapat mengakhiri hukuman ini, aku akan dengan jujur mengatakan 3 kata kepada kakek. Aku minta maaf. Jika hukuman ini memiliki tenggat waktu, aku berharap dengan sepenuh hati bahwa ini adalah detik berikutnya. Tepat saat Jun Moxie membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia secara tak terduga melihat tangan yang ringan, lembut, berwarna salju yang ditutupi dengan ki, terbang langsung ke arahnya. Pukulan ini entah dari mana, sebenarnya adalah Guan Qinghan yang curang untuk menyelesaikan tugas memukuli bocah ini dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian membawa kembali 2 panci anggurnya yang enak untuk diminum di waktu luang. Dia tidak tertarik untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan pria mesum ini. Meskipun perilaku pria ini tampaknya berubah baru-baru ini, bisa jadi dia mencoba untuk tampil di depan. Tidak peduli, dia tidak tertarik menghabiskan sedetik lebih lama dari yang dia harus bersamanya. Saat tinjunya terbang ke depan, membuat suara siulan di udara, otot-ototnya juga mengeluarkan suara ringan bersamaan dengan momennya. Pah pah pah, itu seperti suara cahaya, hujan yang turun di pagi musim panas. Sangat padat, segar, dan manis. Jun Wui hanya mengangkat cangkir anggurnya, menikmati rasanya dan menyaksikan adegan itu dimainkan di hadapannya. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat perbedaan kekuatan yang ditampilkan di spar. Ide ayah untuk menghukum keponakan ketiga benar-benar luar biasa. Ah, apa? Saat Jun Wui berpikir dengan santai, matanya tiba-tiba mengerut.
Ekspresi kebosanan dan kasualnya yang sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi serius. Tatapannya tertuju pada Jun Mo Xie dan dia bahkan tidak repot-repot meletakkan cangkirnya. Gerakan tiba-tiba Jun Mo Xie menarik perhatiannya sepenuhnya. Sebelum Guan Qinghan melakukan pukulan, dia juga berencana untuk menindaklanjutinya dengan tendangan yang menentukan. Kedua gerakan ini dilakukan satu demi satu dalam gerakan yang hampir mengalir seolah-olah telah dilakukan berkali-kali. Tapi, dalam menghadapi gerakan ini, tubuh Jun Mo Xie sedikit berbelok sedikit sebelum sikunya terangkat. Tepat ketika ini terjadi, Jun Mo Xie menarik kembali sikunya dan kemudian, pada saat berikutnya, dia terlempar ke tanah oleh combo tendangan-tendangan. Tindakan kecil ini tampak sangat tidak penting dan juga tidak jelas, tetapi Jun Wui adalah seseorang yang telah menjadi seorang jenderal dan telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Baginya, ini adalah pengamatan yang sangat mendebarkan. Di medan perang, seseorang harus memberi perhatian yang sangat tinggi pada gerakan musuhnya. Bahkan kecerobohan sedetik saja bisa mengakibatkan kematian seketika. Reaksi bawah sadar Jun Mo Xie terhadap langkah Guan Qinghan, meskipun dengan cepat ditarik kembali, siapakah Jun Wui? Dia adalah seorang ahli peringkat Earth Suan Qi. Dia bisa dengan jelas melihat setiap gerakan Jun Mo Xie dan dia dengan jelas melihat bahwa sikunya langsung diarahkan ke laring Guan Qinghan. Jika Jun Mo Xie mengikuti langkah itu pasti akan menjadi malapetaka bagi Guan Qinghan. Yang lebih penting adalah waktu tindakan itu. Itu ditempatkan tepat di antara interval dua gerakan. Orang harus tahu bahwa Guan Qinghan telah berlatih kultivasi sejak dia masih kecil dan gerakannya dilakukan hampir pada waktu yang bersamaan. Momen yang hampir sekejap di antara dua gerakan itu praktis tidak signifikan, tapi itu masih merupakan kesalahan dalam gerakannya. Jun Mo Xie telah memanfaatkan cacat kecil yang nyaris tidak ada. Jika dia benar-benar melakukan gerakan itu, Guan Qinghan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap pukulan tak terduga ini yang diatur waktunya dengan sempurna dengan satu-satunya kekurangannya.